Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya dalam hidup kita. Dia Allah yang terus memeliharakan hidup kita hingga pada saat ini. Mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan lewat ibadah pagi ini. Dan pagi ini ibu akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan sebuah keyakinan iman kita bahwa tidak ada Allah seperti Allah kita. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerahmu bagi kami hingga pada saat ini. Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami. Engkau Allah yang terus mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di pagi ini Tuhan mengawali seluruh kehidupan dan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami semakin mengenal Engkau dan di dalam perjalanan hidup ini hanya Engkau menjadi andalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 21 sampai 29. Dan saat ini ibu akan mengajak kita membaca dari ayat 21 sampai 24 saja. Nanti seterusnya anak-anak kami dapat membacanya di tempat masing-masing. Ajukanlah perkaramu firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Bagian ini akan kita renungkan di dalam tema Allah andalanku. Anak-anak pernah nggak menonton film tentang pertarungan antara jagoan dengan pecundang? Biasanya si pecundang berkuar-kuar bahwa dirinya akan dengan mudah mengalahkan lawannya. Tetapi kita tahu omongan si pecundang hanya omong kosong yang tidak dapat dibuktikan. Hal seperti itulah yang terjadi ketika Allah menantang bangsa-bangsa yang meminta tolong kepada dewa-dewa mereka agar dewa-dewa itu memberikan bukti kekuasaannya. Sekali omong kosong, tetap omong kosong. Itulah yang menjadi persoalan bagi para ilah yang menjadi pemujaan banyak bangsa. Tidak ada satupun dari para ilah itu dapat membanggakan kekuasaan mereka di hadapan Allah. Pertama, Allah dan para ilah
berbanding terbalik. Artinya, Allah berkuasa atas sejarah, berdaulat atas masa depan, dan raja atas alam semesta, termasuk Israel. Itu dapat kita lihat dalam ayat 22 sampai 23, 27 sampai 28. Sementara para ilah tidak punya kekuasaan atau kemampuan apa-apa yang dapat diandalkan manusia. Yang kedua, Allah dapat memberikan bukti kepada bangsa-bangsa bahwa Allah berdaulat atas semua orang, termasuk raja dari utara, Raja Asyur, untuk melaksanakan rencananya. Ayat 25 sampai 26. Sementara itu, para ilah tidak dapat memberitahukan apa-apa tentang kekalahan yang akan mereka alami. Yang ketiga, bagi Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan para ilah adalah kejijikan, termasuk bangsa-bangsa yang menyembahnya. Itu dapat kita lihat dalam ayat 24 tadi dikatakan. Oleh karena itu, para ilah dan pengikutnya hanyalah kesia-siaan dan berakhir pada penghukuman di neraka. Ayat 29. Dari ketiga aspek ini, kita dapat menilai dengan jelas hanya Allah yang sepantasnya menjadi Allah yang kita sembah, percayai, dan andalkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh meyakini akan hal ini. Kita jangan mempercayai sesuatu yang bukan Allah. Hanya Allah saja yang bisa kita andalkan karena Ia yang punya kuasa yang telah terbukti dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun atau oleh apapun. Terlebih-lebih sekarang ini, apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita di dalam iman kepercayaan, Allah yang kita sembah yang bukan saja menolong kita menghadapi persoalan hidup yang sementara ini di tengah dunia ini. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Yang dimana Dia, Allah yang turun dari surga ke dunia menjadi manusia untuk menyelesaikan persoalan dosa kita. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah rusak hubungan, putus hubungan dengan Dia. Tetapi di dalam kasih-Nya, Dia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Agar hubungan kita dengan Dia, yang adalah Allah, pencipta kehidupan kita, boleh dibangun kembali. Dan melalui hubungan yang lebih erat dengan Allah, maka kita akan menjalani hidup yang bermakna. Dan kita pasti memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari anak-anak ibu, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sampai sekarang ini pengenalan kita masih terbatas, berdoalah, katakan, Tuhan, tambahkan pengenalanku akan Engkau dan iman untuk percaya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau menolong kami untuk di dalam kehidupan kami terus belajar mengandalkan Engkau, percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pegang kami Tuhan, tuntun kami agar kami dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, Papa Mama dan juga keluarga kami, Bapak Ibu Guru, kiranya Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah pagi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.